politik Indonesia selalu saja seru untuk dibicarakan. Terkadang polemiknya tak masuk nalar sehat kita sebagai rakyat. Inilah opini politik dengan harapan agar negeri kita selalu terawat. Baru jadi wali kota, Gibran sudah bikin takut Rizal Ramli. Ketika Gibran hendak terjun ke dunia politik, banyak pihak yang mencibirnya. Bahkan sempat diingatkan kembali oleh Najwa Shihab di acara talk show-nya. Ketika sebelumnya Gibran pernah menyampaikan masih 20 tahun lagi baginya untuk tertarik atau terjun ke dunia politik. Namun, Gibran bisa menjawab dengan telak bahwa menurutnya waktu yang 20 tahun itu dipercepat dan dia sudah merasa siap sekarang. Waktu itu mungkin beberapa pihak juga merasa ragu dengan kemampuan Gibran. Tapi Gibran jalan terus dan diusung oleh koalisi gemuk yang diprediksi bakal menang telak. Mungkin ada juga yang berharap bahwa sesudah Gibran dilantik jadi wali kota Solo, dia akan keok, terbukti nggak bisa kerja, macam Anies di DKI Jakarta, sehingga akan bikin malu Jokowi dan PDIP. Namun, Gibran membuktikan bahwa dirinya bukan anak presiden yang nebeng nama besar bapaknya. Terbukti, Gibran langsung bekerja keras. Mas Wali, panggilan akrab Gibran, jadi kebanggaan warga Solo. Banyak yang sedang digarap Gibran. Bahkan, proyek kelas internasional seperti pembangunan masjid dan Islamic Center. Hadiah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Gibran menghadapi semuanya dengan mandiri. Mentornya adalah Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, sesama pelayan rakyat. Gibran juga terbiasa belusukan dan bergaul akrab dengan warga. Semua aktivitasnya bisa diikuti di akun sosialnya. Semua transparan, apalagi ketika terungkap bahwa di dalam mobil dinasnya yang sudah harusnya diganti itu ada banyak karung beras yang biasanya dia bagikan sambil bertugas. Sungguh, seorang pemimpin yang hampir sempurna, mirip bapaknya. Akhirnya, semua pihak pun sadar, Gibran bukan kaleng-kaleng, bukan penipu yang suka menata kata, banyak gaya tapi nggak bisa kerja. Gibran sanggup bekerja dan berprestasi. Ini calon pemimpin negara di masa depan, dengan kualitas yang tak kalah dari bapaknya. Presiden Jokowi sudah membuktikannya. Dengan kinerja dan prestasi tinggi, 5 pemilu sudah dimenangkan. Parpol yang mengusung juga kecipratan efek positif. Siapa yang tidak mau dekat dengan Gibran? Petinggi parpol pun menghampiri Gibran. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama kali bersilaturahmi mendatangi Gibran. Dalam Pileg 2019, PKB berada di urutan keempat perolehan suara, mendapatkan 9,69% suara nasional. Pembicaraan dengan Gibran pun ternyata sudah menyangkut Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. PKB menyatakan siap mendukung jika Gibran maju sebagai cagup di DKI Jakarta. Senada dengan PKB, PAN pun ikut unjuk suara. Dalam Pileg 2019, PAN berada di urutan ke-8 dengan perolehan suara 6,84%. PAN lewat ketua umumnya, Zulkifli Hasan, memberikan sinyal dukungan buat Gibran. Zulkifli optimis Gibran sukses memimpin Solo. Nanti dalam Pilkada 2024, PAN mau dong mengusung Gibran? Beberapa hari sesudah kunjungan ketum PKB, tiba-tiba datang pula Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora, mengunjungi Gibran. Fahri menitipkan partainya di kota Solo agar dapat berpartisipasi dalam membangun Solo. Ini sinyal kuat. Memang, Gelora partai baru, tapi Fahri Hamzah sudah karatan di dunia politik. Kalau sampai Fahri Hamzah menghampiri Gibran, berarti Gibran dianggap sebagai figur yang kuat, berpotensi menarik masa pendukung partai baru Fahri. Dukungan para petinggi partai ini sungguh nyata. Jalan karir politik Gibran terbuka lebar. Kalau Gatot Nurmantio, Anies Baswedan, dan Rizal Ramli harus berjuang dulu mencari dukungan parpol. Gibran malah sebaliknya, baru jadi wali kota Solo sudah didekati parpol. Pertanda kelahiran seorang figur yang kuat buat pemimpin negara di masa depan. Ternyata kekuatan Gibran ini sudah bikin takut Rizal Ramli. Rizal Ramli yang katanya siap menggantikan Jokowi, mau nyapres tapi belum kesampaian. Rizal Ramli pun entah mikir panjang atau mikir pendek, tiba-tiba saja menyerang Gibran. Yang digoreng Rizal Ramli hanyalah soal cara duduk Gibran. Sebuah berita yang dilansir dari media Rakyat Merdeka,
jadi amunisi Rizal Ramli. Berita itu berjudul Menteri PUPR kunker ke Solo. Gibran duduk di meja, Basuki duduk di kursi. Berbekal berita ini, Rizal Ramli pun berusaha menyindir Gibran, memojokkan Gibran, mengkerdilkan Gibran. Sejak kapan Mas Basuki jadi bawaan wali kota? Cuit Rizal Ramli. Cuitan ini memang disambut dan diikuti oleh para buzzer. Berita dan foto Gibran duduk ini pun jadi viral di media sosial, disertai dengan kecaman para kadrun menuding Gibran memperlakukan Menteri PUPR sebagai pembantu. Bahkan, tuduhan itu pun disuarakan oleh media online. Dan masih banyak lagi serangan serupa yang bisa ditemui di Twitter, belum di Instagram dan juga Facebook. Saya tidak sempat mengecek ke sana. Padahal kemudian diberitakan faktanya bahwa yang diduduki Gibran bukanlah meja, melainkan kursi berundak, kursi beda tinggi. Buat para penonton pertunjukan teater di sana. Malah disebut bahwa Menteri PUPR lah yang meminta Gibran duduk di sana, karena Menteri Basuki hendak bicara dengan orang lain. Hal simpel kan? Gibran pun terbukti nggak ada salahnya. Kecelek dong. Ini sebuah serangan yang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif. Hanya buat seorang Gibran, wali kota Solo. Kota yang cukup kecil di Jawa Tengah dengan populasi hanya sekitar 1,5 juta orang. Oleh sebab itu, saya simpulkan bahwa serangan ini merupakan sebuah bentuk kekuatan dari Rizal Ramli dan entah siapa lagi konco-konconya. Mereka takut dengan sepak terjang Gibran, takut dengan kinerja bagus dan prestasi Gibran, takut akan kekuatan politik Gibran yang sedang berkembang pesat. Sementara mereka sendiri tidak bisa menyainginya. Mantul Mas Wali, selalu dari kura-kura. Tulisan Nina Nur dari siwa.com. Terima kasih dan sampai jumpa.